Mengerikan. Dari balik jeruji besi, Verdi Sambo diduga perintahkan anak buah serang tim sus. Benarkah? Dan ini yang kami rasakan ya, saya juga kan pernah jadi anggota polisi ya. Tentunya saya juga merasakan betapa mungkin kalau pimpinan mungkin memerintahkan saya yang sesuatu yang salah, itu kalau saya lawan ya akibatnya ya mungkin kita ya siap-siap saja karir kita mungkin terhambat ya. Saya kira kembali kepada masalah Pak Sambo ini kan sesuatu yang sangat fatal ya. Tapi yang dilakukan oleh 30-an orang lebih ini kan terkait dengan penanganan masalah TKP-nya. Ya, masalah TKP-nya. Bukan dalam pelaku untuk masalah 340 dan 338-nya. Masih ada jejak digital itu, bahkan rekan-rekan sama sejawat advokat yang melaporkan kita. Katanya kami ini pemerduksi hoax. Nah sekarang orang yang diduga memproduksi hoax inilah ya premisnya terbukti. Ya, jadi tolong kita ya kalau menerima suatu informasi jangan langsung reaktif. Ya mengatakan itu salah, terlalu prematur. Faktanya terjadi pembunuhan berencana, bukan tembak menembak, tidak ada kekerasan seksual. Dia bilang, Pak sudah, saya akui semua, Pak. Memang saya yang merekayasa. Saya otak. Sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ini ketika kami periksa Richard, dia mengakui bahwa Pak FS ini melakukan tembakan, ya, 2 tembakan ke Joshua. Indikasi bahwa pelurunya jenisnya juga berbeda, di posisi tubuh Joshua dengan di posisi tubuh yang lain itu ada ukuran yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dari balik jeruji besi, mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dikabarkan telah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang tim sus Mabes Polri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Kabar mengejutkan itu kini viral di media sosial bahwa sedikitnya 20 oknum polisi akan menyerang tim sus Mabes Polri jika terus mengejar Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat. Dugaan ini dihembuskan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso tatkala mengomentari kasus Verdi Sambo yang telah jadi tersangka dan juga terancam hukuman mati atas pembunuhan Brigadir J. Untuk diketahui, Irjen Verdi Sambo juga telah ditetapkan menjadi tersangka dan juga telah pula ditahan. Bahkan ia terancam hukuman mati karena tindak pidana yang dilakukannya. Meski jabatannya sebagai Kadif Propam sudah dicabut dan yang bersangkutan sudah ditahan, tetapi dia masih punya pengaruh kuat di tubuh Polri. Kuatnya pengaruh itulah sehingga saat ini Irjen Verdi Sambo diisukan melakukan perlawanan terhadap tim sus Mabes Polri yang kini menangani perkara itu. Artinya, Irjen Verdi Sambo tak tinggal diam, dia bahkan terus berusaha untuk lolos dari perkara itu dengan cara menyerang para pihak yang menyerangnya. Sugeng Teguh mengatakan saat ini kabar tentang intervensi atau perlawanan Verdi Sambo ke tim sus Mabes Polri juga semakin kencang, bahwa tim Verdi Sambo diduga akan menyerang anggota tim sus secara pribadi dengan berbagai cara. Ada informasi yang didapatkan IPW terkait intervensi yang dilakukan oleh FS ke sejumlah nama, belakangan akan dipanggil juga untuk diminta keterangan. IPW juga mendapatkan informasi bahwa ada upaya perlawanan kepada tim sus. Bentuk perlawanan itu dikabarkan menyerang ke pribadi tim sus. Bahkan Sugeng Teguh Santoso juga menyinggung soal indikasi adanya pergerakan dari anggota kepolisian yang berjumlah 20 orang. 20 anggota polisi itu, kata Sugeng, adalah tim yang diduga mendukung Verdi Sambo. Dan ini juga masuk akal karena sempat ada penjagaan ketat di Makobrimob sebelum Verdi Sambo diperiksa Inspektorat Khusus dalam dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus Brigadir J. Ini terjadi pada 4 Agustus 2022. Jadi pada tanggal 3 atau 4 Agustus pada hari itu, ketika dia mendapatkan informasi ada pemantauan terhadap Verdi Sambo sebelum diperiksa tim etik di Barreskrim. Saat itu, ada pergerakan 20 orang di luar kendali pimpinan terlibat dalam komunikasi mendukung Verdi Sambo, ini polisi. Terjadi pergerakan penebalan pengamanan dari Makobrimob dan pertanyaannya apakah perlawanan ini masih terjadi, kita tidak tahu. Bahkan, kata Sugeng, di belakangan ini dirinya juga sedang diintai oleh sosok-sosok misterius. Hal ini dirasakannya usai membongkar beberapa kejanggalan di balik kematian Brigadir J. Seperti diketahui, IPW sejak awal kematian Brigadir J pada 8 Juli merupakan pihak yang paling vokal menyuarakan kejanggalan di balik kasus Brigadir J. Kendati telah memiliki dugaan hingga bukti terkait intervensi dari Verdi Sambo, Sugeng masih enggan merincikan secara detail kelengkapan dugaan itu. Barang Brigadir J dikembalikan ke orang tua, di mana sampai saat ini kasus pembunuhan Brigadir J masih diproses hukum. Para tersangka umumnya oknum polisi, baik dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya maupun Polres. Sudah ada beberapa tersangka yang ditetapkan oleh Polri, termasuk Irjen Verdi Sambo. Sementara untuk kepentingan penyidikan, sejumlah barang-barang milik Brigadir J disita penyidik. Namun dari semua barang yang disita,
Beberapa di antaranya sudah dikembalikan kepada keluarga. Hal itu diungkapkan oleh Samuel Huta Barat, ayahanda Brigadir J. Samuel menyebutkan bahwa penyidik juga menyita sejumlah uang tunai milik anaknya, Brigadir J, yang mencapai 62,5 juta. Uang tunai itu disita sebagai barang bukti. Samuel Huta Barat juga mengungkapkan fakta itu setelah sebagian barang milik Brigadir J diantar ke rumahnya beberapa waktu lalu. Saat menyerahkan barang-barang tersebut, petugas kepolisian juga memberitahukan tentang barang-barang yang disita. Salah satunya adalah uang tunai, hanya saja Samuel tak mengetahui apa alasan penyitaan uang tunai itu karena ini bukanlah kasus penipuan atau pencucian uang. Lebih lanjut, ia menambahkan jika uang itu disita untuk keperluan penyidikan, dipersilahkan, namun jika tidak ada hubungannya lebih baik dikembalikan. Selain uang 62,5 juta, barang milik Brigadir J yang disita penyidik antara lain HP 2 unit, iPhone 13 Pro Max Grey, jam tangan G-Shock, tas sandang warna hitam, dompet warna coklat, dan 10 kartu member. Sebelumnya diberitakan Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, meminta kepada penyidik agar barang milik anaknya yang tidak berkaitan dengan penyidikan dikembalikan kepada keluarga sebagai ahli waris. Karena sampai saat ini ada beberapa barang yang masih belum dikembalikan dan bahkan keberadaannya ada yang tidak diketahui. Walaupun beberapa barang sudah dikembalikan seperti pakaian, tas hitam, sebagian sepatu yang berjumlah 5 kardus, 1 kotak plastik, dan 1 koper. Namun barang-barang penting masih belum diterima keluarga. Samuel mengatakan barang yang belum dikembalikan antara lain laptop Asus berwarna grey, HP Samsung S8 Edge Gold, Android warna merah, dompet warna hitam, koper hitam list merah, jam tangan Expedition HP iPhone 13 Pro Max, buku rekening ATM yaitu BRI, Mandiri, BCA, tas sandang, jam tangan Apple, sepatu, Alkitab, KTP, SIM, dan identitas lain, beberapa baju dan celana, pin emas penghargaan dari Kapolri. Namun dari barang-barang yang sebagian sudah disita penyidik sebagai barang bukti diantaranya adalah HP 2 unit iPhone 13 Pro Max Grey, uang sejumlah 62,5 juta, jam tangan G-Shock, tas sandang warna hitam, dompet warna coklat, 10 kartu member. Dari balik jeruji besi, mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dikabarkan telah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang tim Sus Mabes Polri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Kabar mengejutkan itu kini viral di media sosial bahwa sedikitnya 20 oknum polisi akan menyerang tim Sus Mabes Polri jika terus mengejar Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat. Dugaan ini dihembuskan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso tatkala mengomentari kasus Verdi Sambo yang telah jadi tersangka dan juga terancam hukuman mati atas pembunuhan Brigadir J. Untuk diketahui, Irjen Verdi Sambo juga telah ditetapkan menjadi tersangka dan juga telah pula ditahan. Bahkan ia terancam hukuman mati karena tindak pidana yang dilakukannya. Meski jabatannya sebagai Kadif Propam sudah dicabut dan yang bersangkutan sudah ditahan, tetapi dia masih punya pengaruh kuat di tubuh Polri. Kuatnya pengaruh itulah sehingga saat ini Irjen Verdi Sambo diisukan melakukan perlawanan terhadap tim Sus Mabes Polri yang kini menangani perkara itu. Artinya, Irjen Verdi Sambo tak tinggal diam, dia bahkan terus berusaha untuk lolos dari perkara itu dengan cara menyerang para pihak yang menyerangnya. Sugeng Teguh mengatakan saat ini kabar tentang intervensi atau perlawanan Verdi Sambo ke tim Sus Mabes Polri juga semakin kencang, bahwa tim Verdi Sambo diduga akan menyerang anggota tim Sus secara pribadi dengan berbagai cara. Adakah informasi yang didapatkan IPW terkait intervensi yang dilakukan oleh FS ke sejumlah nama? Belakangan akan dipanggil juga untuk diminta keterangan. IPW juga mendapatkan informasi bahwa ada upaya perlawanan kepada tim Sus. Bentuk perlawanan itu dikabarkan menyerang ke pribadi tim Sus. Bahkan Sugeng Teguh Santoso juga menyinggung soal indikasi adanya pergerakan dari anggota kepolisian yang berjumlah 20 orang. 20 anggota polisi itu, kata Sugeng, adalah tim yang diduga mendukung Verdi Sambo. Dan ini juga masuk akal karena sempat ada penjagaan ketat di Makobrimob sebelum Verdi Sambo diperiksa Inspektorat Khusus dalam dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus Brigadir J. Ini terjadi pada 4 Agustus 2022. Jadi pada tanggal 3 atau 4 Agustus pada hari itu, ketika dia mendapatkan informasi ada pemantauan terhadap Verdi Sambo sebelum diperiksa tim etik di Barreskrim. Saat itu, ada pergerakan 20 orang di luar kendali pimpinan terlibat dalam komunikasi mendukung Verdi Sambo, ini polisi. Terjadi pergerakan penebalan pengamanan dari Makobrimob dan pertanyaannya apakah perlawanan ini masih terjadi, kita tidak tahu. Bahkan, kata Sugeng, di belakangan ini dirinya juga sedang diintai oleh sosok-sosok misterius. Hal ini dirasakannya usai membongkar beberapa kejanggalan di balik kematian Brigadir J. Seperti diketahui, IPW sejak awal kematian Brigadir J pada 8 Juli merupakan pihak yang paling vokal menyuarakan kejanggalan di balik kasus Brigadir J. Kendati telah memiliki dugaan hingga bukti terkait intervensi dari Verdi Sambo, Sugeng masih enggan merincikan secara detail kelengkapan dugaan itu. Barang Brigadir J dikembalikan ke orang tua, di mana sampai saat ini kasus pembunuhan Brigadir J masih diproses hukum. Para tersangka umumnya oknum polisi, baik dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya maupun Polres. Sudah ada beberapa tersangka yang ditetapkan oleh Polri, termasuk Irjen Verdi Sambo. Sementara untuk kepentingan penyidikan, sejumlah barang-barang milik Brigadir J disita penyidik. Namun dari semua barang yang disita,
Beberapa di antaranya sudah dikembalikan kepada keluarga. Hal itu diungkapkan oleh Samuel Huta Barat, ayahanda Brigadir J. Samuel menyebutkan bahwa penyidik juga menyita sejumlah uang tunai milik anaknya Brigadir J yang mencapai 62,5 juta. Uang tunai itu disita sebagai barang bukti.